Kali ini Sersandaeng didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Pak Jamat Batari. Ada di sampingnya ada Komandan Kodim 0418 Palembang Bapak Letkol Infantri Pak Sulaiman Sumarlin. Ada satu lagi di sampingnya Pak Dandim, ada Pak Sukardi, pengusaha juga warga tokoh masyarakat di Kelurahan Sako. Ada Pak Yudi, babinsa kita, ada Ibu Dini dari tim sosialisasi, dan serta ada Pak Agus Mangunson dari warga Sako juga. Kita sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Mang Cek Bice, ini hari yang luar biasa. Biasanya Sersandaeng itu kalau podcast satu orang, tapi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, banyak orang nih. Karena ini hari yang tidak biasa. Di hari Kartini ini pemerintah Kota Palembang ini sungguh sangat luar biasa kinerjanya, karena biasanya pemerintah yang memberikan hibah, tapi sekarang ini luar biasa. 2022 ini ada mindset yang berubah, masyarakat yang menghibahkan lahannya untuk kelangsungan pembangunan di Kota Palembang. Tapi sebelumnya ini ada terkait juga masalah banjir, ya kan? Kita sapa dulu Pak Agus Mangunsong yang kebetulan warga Lorong Persatuan RT 15 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Nah, Pak Agus, ini sebelum ke bapak-bapak ini, ya kan, Bapak ceritakanlah dulu sebelum adanya hibah yang diberikan oleh salah satu seorang warga juga di sana, juga pengusaha, bagaimana sih kondisi daripada Lorong Persatuan 5 tahun atau tahun-tahun belakangan? Mungkin bisa diceritakan, Pak, sekarang. Terima kasih, Pak. Saya pertanyaan Bapak masalah Lorong Persatuan yang mana selama ini 38 tahun saya mungkin di daerah Lorong Persatuan sebelum ada jalan aspal dulu tidak pernah mengalami banjir. Memang di daerah kami itu memang daerah rendah dan banyak juga saluran itu rawa-rawa. Jadi tahun kemarin lah pas Natal musim hujan besar, dan kebetulan di samping rumah kami itu ada pembangunan dari Grand Sako Garden. Nah, akibat pembangunan ini ternyata banjir lalu makan itu. Kami kan sebagai orang Batak, Pak, biasanya merayakan Natal dan Tahun Baru. Iya. Apalagi saya kebetulan saya ketua pengumuman Raja Simangunsong se-Kota Madia Palembang. Biasanya warga-warga saya selalu datang Natalan maupun Tahun Baru. Ternyata Natal kemarin, Pak, akibat banjir sampai sebesar lewat daripada lutut, Pak. Bukannya 3 hari 3 malam sampai lewat Tahun Baru, Pak. Kami mengalami sedihnya. Di rumah tidur tidak bisa, sampai ngungsi. Peralatan pun kompor atau gimana, alat masak memang boleh dikatakan rusak, Pak, akibat banjir yang tidak tahu menahu kita karena hujan malam. Hujan malam itu kita tidak tahu. Jadi kondisi seperti itulah akhirnya berkoordinasi, ada tim sosialisasi sana datang terus sampai sekarang, hingga sekarang terjadi nggak banjir lagi. Jadi begitu, Pak. Akibat dari situlah kebanjiran itu, Pak. Kami ke kelurahan, kami ke kecamatan bersama warga yang ada di belakang saya, Pak Arman, atas kerjasama kami berdua dan bantuan daripada lurah maupun camat datang ke PUPR. Kebetulan ketemu. Kalau ini memang di tingkat saya sekarang karena dia ketua pengumuman Raja Sonak Malila. Kalau dia markanya di bawah saya, marga, Pak. Tapi kalau kedudukan di tinggi dia. Ini paling bontok di marga kami. Nah, kegigihan dari PUPR disitulah dibawa bantuan misalnya seperti pompa dengan pengadaan, dan mungkin orang ini berkoordinasi lah kepada penimbun yang daripada pihak developer itu, Pak. Jadi pihak developer ini mau menyumbang ke tanahnya, tapi saya kurang tahu kira-kira berapa ratus meter dibuat saluran, Pak. Nah, dan di samping itu juga penduduk setempat, Pak Atiam dengan Dedi juga menyumbangkan tanahnya demi kami warga
RT 15 dibuat semeter kali panjang sekian ratus meter. Akibat dari itu Pak, kegigihan daripada PUPR, dari kepala dinas, termasuk dari anggota TNI yang selalu datang mendampingi daripada pihak PUPR, puji syukur kepada Tuhan. Pihak daripada pengembang developer Pak Sukardi ya Pak ya, mau menyumbangkan tanah itu dengan Pak Dedi, Pak Atiam, mau menyumbangkan, menghibahkan tanahnya itu kepada negara atau pemerintah supaya bisa warga ini bisa tidak mengalami kebanjiran sampai nanti hari-hari yang akan datang. Jadi pada saat ini Pak, akibat kedatangan daripada pihak-pihak pemerintah maupun dari pihak TNI maupun pengembang atau ini yang merelakan itu, puji syukur kepada Tuhan, dikasih kelapangan dada membuat itu. Akhirnya kami warga masyarakat sampai sekarang ini perjuangan kami juga tenteram kami. Mudah-mudahan jangan di hari yang akan datang terjadi lagi yang model seperti ini. Tapi cuman kami dari warga kami kepada pihak pemerintah, bila mana saluran ini nanti supaya agak dibagusin juga, boleh istilahnya kami kerjasama juga warga ikut juga nak bantu-bantu gitu Pak. Baik, oke, Mang Cek Becek ya, ini salah satu pengakuan testimoni dari salah seorang warga Kota Palembang. Jadi kalau ada masalah, nggak usah lagi nak demo, nak main kekerasan, nggak usah lagi. Cukup kita bicara dari hati ke hati, pasti ada solusi. Kira-kira gitu ya Pak Dandu ya. Karena kita bersaudara, kita ini satu kesatuan negara Republik Indonesia, pasti ada jalan keluar ya Pak ya. Jadi gara-gara tentang ada bangunan banjir lagi nak berhubung banjir, tidak, pasti ada jalan keluar ya Pak ya. Ini luar biasa ya. Jadi Mang Cek Becek sekali lagi, tanah dulu yang ada dimanapun yang berada di seluruh Indonesia, kalau ada persoalan jangan mengedepankan emosional, tapi kedepankanlah kearifan lokal untuk saling bermusyawarah untuk mendapat pembukaan ya Pak ya. Memang benar Pak. Seperti yang dibilang Bapak itu, jangan ada demo-demo kekerasan. Benar. Memang kami dari pihak warga kami, kita tidak perlu demo. Karena di sini ada petugas-petugas lagi yang di atas kita. Ada lurah, ada camat, ada RPU. Disitulah kelembutan hati kami. Tidak ada mengatakan demo kepada pengembang maupun kemana. Dan kami dari warga pun ditanggapi oleh aparat pemerintah setempat. Terima kasih, puji Tuhan kepada aparat yang ikut membantu warga masyarakat kami RT 15. Termasuk dari Dandim ataupun camat atau kepala dinas dari PU. Terima kasih banyak. Semoga berkatnya nanti diberikan berlebihan kepada yang bersangkutan, aparat-aparat itu, dan dikasih pangkat yang lebih tinggi lagi. Kalau bisa mencalonkan diri nanti di Orde yang baru, jadi lebih tinggi Pak. Baik, terima kasih Pak Agus, luar biasa supportnya. Jadi Mang Cek Becek dengarlah tadi ya. Jadi bukan apa-apa, tidak akan mencari masalah kalau mengedepankan emosi. Kedepankanlah kearifan lokal untuk saling bermusyawarah untuk mendapat pembukaan yang lebih baik lagi. Oke, kalau kayak gitu saya sapa juga, ini ada Pak Sukardi. Pak Sukardi luar biasa, beliau juga pengusaha. Bukan kali ini aja beliau memberikan support untuk sosial kepada masyarakat Sumatera Selatan di zaman Covid. Beliau juga memberikan bantuan cukup luar biasa. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan penyerahan lahan Pak Sukardi. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana Bapak bisa menyerahkan daripada harta Bapak berupa lahan untuk kemaslahatan orang banyak Pak. Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Pak. Kami sebagai pengembang, pebisnis juga harus memperhatikan lingkungan. Jadi lingkungan sekitarnya kami juga harus memperhatikan supaya jangan terjadi pengembangan seperti kami developer membangun rumah atau ruko sesampai menyusahkan masyarakat sekitarnya. Tetapi kita semaksimal mungkin, kemudian dari koordinasi dari PUPR bahwa melalui tanah kami dibuat jalan supaya air ini bisa mengalir lewat lahan kami, sehingga lorong persatuan khususnya tidak terjadi banjir lagi.
supaya memang kami merelakan tanah kami supaya pengembang yang lain juga harus seperti itu, jangan sampai di lingkungan sekitar sampai ada yang kesusahan. Mungkin sebagai pebisnis begitu, Pak. Baik, jadi Pak Sukardi luar biasa, Pak Sukardi. Jadi Mangcek Becek yang juga berusaha sebagai properti, sebagai pengusaha juga mikir kalau Pak Sukardi tadi aku dengar katanya kalau ada warga yang tidak bisa tidur karena banjir, dia juga udah bisa tidur. Ini luar biasa. Jadi ada moral yang dikedepankan bahwasanya ketika kita berusaha, kalau ada hak-hak orang lain diambil, juga kita tidak nyaman untuk berusaha seperti itu, Pak, ya. Jangan sampai merugikan. Jangan sampai merugikan orang lain. Iya. Benar-benar. Karena jangan sampai kita senang orang yang susah, Pak. Kita senang. Jadi Mang Cek Becek ya, jangan sampai kita senang wong yang susah ya. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun kita sebagai pengusaha juga mengedepankan daripada hak-haknya orang lain. Betul, Pak. Ya, betul. Terima kasih Pak Sukardi, luar biasa. Sama-sama. Bisa juga akan diadopsi mudah-mudahan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, Pak ya. Iya, siap. Ketika melakukan pembangunan juga bisa mengedepankan daripada kearifan lokal untuk bisa juga kalau punya tempat banyu lah. Iya, betul, Pak. Okay? Betul. Baik, ini ada satu lagi ya, kita kembali ke Ibu Dini. Ini Mbak Dini ini salah satu daripada tim sosialisasi, Mbak. Pastilah dalam sosialisasi itu ada suka dukanya. Aku nanya dulu suka duka. Sukanya apa dan dukanya apa, Bu? Bisa diceritakan? Kalau dukanya dulu ya. Dukanya dulu. Dukanya pertama kali kami melihat banjir di situ, kami rasanya ingin menangis, Pak ya, melihat sepinggang, Pak. Pada saat hujan sepinggang, kami mencoba untuk melakukan pendekatan kepada pengembang, seperti Pak Sukardi, melakukan pendekatan kepada masyarakat yang kontur tanahnya rendah supaya memberikan lahan, dan itu sempat sampai 2 bulan sampai 3 bulan. Tapi alhamdulillah mendapatkan manfaat dari pendekatan tersebut. Akhirnya pihak pengembang dan masyarakat yang mempunyai lahan yang konturnya rendah bersedia memberikan tanah, dan alhamdulillah sukanya, Pak ya, alhamdulillah saat ini Loro Persatuan RT 15 sudah tidak banjir lagi karena pada saat hujan air berangsur mengalir ke tanah yang sudah dibuat ya. Oke, terima kasih. Ini selamat juga Hari Kartini pada hari ini ya, Pak ya. Salah satunya wanita tercantik di antara kita, Pak. Ibu Dini ya, terima kasih. Ibu Dini supportnya, semangatnya tetap semangat, jaga semangat supaya memang Ibu bekerja dari hati kayaknya, Pak. Untuk mencegah banjir memang harus dari hati. Nggak bisa kita bicara masalah materi ya, Pak ya. Bahkan Ibu juga kelihatan katanya dari sampai pinggang ya, Pak. Ini luar biasa. Bu tetap semangat ya, Bu ya. Kami ini tetap mendoakan lah, bila perlu kita bantu juga ya kan. Nanti jangan sungkan, jangan apa yang terjadi di lapangan tetap disampaikan ke alhamdulillah tim ya. Kalau perempuan kan untuk melakukan pendekatan itu lebih humanis. Keibuan lah ya intinya ya. Kalau laki-laki banyak kami sering nonton kalau laki-laki ini kalau melakukan pendekatan sering bentrok gitu. Coba kita dulu ajak 3 tim perempuan semua, dan akhirnya alhamdulillah berhasil. Terima kasih kepada Pak Sukardi. Ya. Baik, itu ada sebelah sini ada Babinsa ya, Pak ya. Pak Serda atau Sertu nih? Sertu ya. Pak Sertu Yudi ini nggak asing kalau di media online sering Pak minta dipintai wartawan untuk komentar-komentar yang terkait masalah banjir sama sosialisasi terkait banjir. Mungkin Pak kesempatannya disampaikan, ada komandannya, kita hormat dulu. Mungkin sampaikan Pak Babinsa, Pak Yudi ke masyarakat kita. Izin. Selamat siang, Mbak. Pesan-pesannya, sama-sama saling menjaga aja itu, Pak. Kalau untuk saluran itu untuk kepentingan bersama itu saling membantu lah. Iya. Kalau saya ini berpikir ini salah satu tugas TNI, memang tugas TNI selain perang, Pak, itu ya. Itu aja pesan-pesan nih, Pak. Baik, jadi apa yang disampaikan Pak Yudi simpel tapi padat. Artinya apa? Ketika membangun janganlah saluran dibangun bolong, ya berpikirlah kalau bahasa kita tadi ya, Pak ya. Dan TNI memang dia di zaman kemerdekaan dia mengisi kemerdekaan, di zaman pertempuran ya merebut kemerdekaan. Memang itu memang luar biasa ya, Pak Yudi sama Pak Dandim.
Saya minta juga nih pendapat dari Pak Jalu ya. Pak Jalu ini luar biasa, dia motivator dari tim-tim sosialisasi. Mungkin diceritakan sedikit Pak suka dukanya untuk penanggulangan banjir, dan Bapak sudah sukses untuk warganya biasa sadar tentang banjir dan bisa memanfaatkan lahannya untuk dihibahkan ke pemerintah Kota Palembang dalam pembangunan mencegah banjir. Siap Pak, terima kasih. Izin Pak Kadis. Jadi memang kami melihat ada satu. Oke Pak Jalu, jadi apa lagi yang Bapak rasakan ketika Bapak memberikan semangat kepada anggota-anggota tim Bapak di lapangan? Mungkin bisa diceritakan lagi Pak. Ya, sedikit bahwa semua ada perjuangan. Saya bilang sama teman-teman, terus kita berjuang karena ini adalah untuk masyarakat dan kita sebagai orang dinas PUPR bertanggung jawab tentang ini. Kita mengemban tugas dari pimpinan bahwa pimpinan menugaskan kita untuk bekerja ini kita selesaikan dengan baik. Apapun tantangannya, kita punya strategi di lapangan. Kita yakin bahwa ini bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita dari hati dan berdoa, Pak. Saya rasa semua punya hati, pemilik lahan juga punya hati. Baik Pak. Saya rasa, makasih Pak. Jadi biasanya Pak Dandim ya, kita ini yang dikedepankan itu investment, ya kan, ya Pak ya. Tapi ini luar biasa, memberikan reward kepada masyarakat dan masyarakat pun memberikan reward juga kepada pemerintah ini. Iya. Ini memang negara yang sangat kita cintai ini luar biasa Pak. Saya bangga dengan negara kita ini, yang mungkin di negara lain nggak ada terjadi kayak gini ya Pak ya. Oke, Mang Cek ya. Jadi ini cerita orang-orang kita, cerita Palembang, yang katanya Palembang itu sangar, yang katanya orang Palembang itu kapan dikit-dikit nak hujan, kapan dikit-dikit nak apa, abu bala. Ternyata tidak, ya kan? Ternyata 2020 ini, nah masyarakat Indonesia khususnya bisa menyaksikan acara kita ini, ya. Jadi ada persoalan di Kota Palembang itu bisa diselesaikan secara damai, secara gamblang, bisa mencari solusi yang terbaik tanpa ada gesekan-gesekan, tanpa ada chaos, ya kan, tanpa ada kerugian di kedua belah pihak maupun pemerintah maupun masyarakat, ya Pak. Nah ini mungkin kita minta dulu pandangan-pandangan dari salah satu petinggi kita di Kota Palembang nih, Pak Dandim sudah hadir. Dari tadi mungkin sudah nggak sabar lagi ingin memberikan motivasi juga kepada masyarakat Kota Palembang, khususnya mungkin juga dari warga seluruh Indonesia yang mungkin bisa nonton acara kita ini. Mungkin Pak Dandim bisa disampaikan Pak Dandim. Terima kasih nih, hostnya luar biasa dulu. Tepuk tangan buat gue. Semangat kita pun semangat terus ini. Baik ya, jadi gini. Dengan adanya paham bahwa keterlibatan TNI itu selalu berdasarkan undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, tugas-tugas TNI itu ada namanya operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, atau kita singkat OMSP. OMSP ini ada turunannya, salah satunya adalah penanggulangan bencana, ya, kemudian membantu pemerintah. Nah, dari turunan itu juga ditindaklanjuti dan ditegaskan ulang lagi oleh Bapak Kasat. Bapak Kasat Jenderal TNI Budi Abdurrahman, apalagi juga bekas Dandim di Palembang, ya, secara emosional beliau sangat dekat dengan Kota Palembang bersama masyarakat dan budayanya. Kemudian juga ditindaklanjuti oleh Bapak Pangdam, Pangdam 2, Sriwijaya, dan juga oleh Danrem. Juga kami selaku Komandan Kodim di wilayah tentunya harus memahami kearifan lokal, permasalahan masyarakat tentunya. Dan alhamdulillah dalam hal ini PUPR, ya, Bapak Kadis PUPR, Bapak Lestari, ya, kami sempat ngobrol, ya, kami mencari suatu pandangan, solusi, kita sharing gimana ya, masalah pencegahan dan penanggulangan banjir. Nah, perlu kita ketahui bahwa tentang lahan ini, konflik lahan, pembebasan lahan itu hampir semua proses pembebasan lahan itu hampir semuanya di beberapa daerah wilayah itu pasti terjadi konflik, baik itu antar masyarakat, baik itu masyarakat dengan pengusaha maupun dengan
dengan yang terkait. Nah, kita akhirnya bentuk tim. Tim ini tentunya sebagai sosialisasi dan juga tentunya sebagai tim mediator. Nah, contoh kasus yang kita hadapi saat ini di lorong Satuan ya dengan saksi pengembang itu udah hampir kios, udah hampir titik klimaks mereka saudara. Tapi alhamdulillah dengan ada tim sosialisasi mereka menjembatani, memediasi dan alhamdulillah dijebatani oleh Pak Kadis UPR semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Yang tadinya tidak banjir, kemudian banjir, sekarang alhamdulillah sudah tidak banjir lagi. Nah, perlu kita ketahui juga, tim sosialisasi ini mereka menerabas atau mencari titik-titik yang menjadi penyumbat banjir, genangan, ya genangan-genangan yang ada di Kota Palembang ini. Nah, ibaratnya serabut, kalau ada serabut kecil yang tersumbat, itu akan menghambat serabut-serabut besar berikutnya sehingga terjadi genangan. Nah, itu yang salah satu cara kita bagaimana menanggulangi, dan mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Kadis ya bahwa berapa bangunan ya yang bisa kita bongkar dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat tanpa ada konflik. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dan juga kita harus berpikir secara komprehensif bahwa banjir ini itu bukan isu lokal, tapi sudah menjadi isu nasional, isu global. Jadinya perubahan iklim segala macam itu sudah menjadi isu para pemimpin negara, terutama negara-negara besar. Dan itu tidak bisa kita hindari. Dan kita memang harus menyesuaikan dengan karakter alam yang kita tempati. Contoh di Palembang ini kan termasuk daratan yang rendah, lowland, ya, lowland dan dikelilingi oleh sungai-sungai besar dan anak sungai. Bahkan sampai ke masyarakat di wilayah kecil masih ada anak sungai. Nah, ini yang saat ini kita sedang upayakan, dan ingat ini baru berjalan berapa bulan? Awal sekitar Januari akhir atau Februari sampai dengan saat ini luar biasa. Dan itu banjir ini tidak bisa kita tangani sendiri atau satu instansi, harus semua dari masyarakat, dari pemerintah, semuanya harus ikut terlibat. Ya, itu contoh salah satu. Alhamdulillah masyarakat kita ini dengan sadar diri, yang tadinya memang budaya kita di Palembang ini budaya yang keras, gampang emosi, gampang ribut. Nah, alhamdulillah dengan adanya tim yang kita bentuk, kita jelaskan sebagai mediasi, negosiator, dan sosialisasi bahwa pentingnya membersihkan saluran-saluran kecil anak-anak sungai ini yang mengalir di perkampungan. Ya, ini yang menjadi prioritas kita. Jadi kita harus membenahi yang kecil dulu, yang kecil terus akan membesar. Nah, itu cara berpikirnya. Jadi kita tidak membenahi yang besar dulu, terus yang kecil. Itu menurut kami bukan hal rumus yang tidak pas ya. Jadi dari hal yang kecil ke hal yang besar. Nah, memang dengan cuaca yang sangat tidak bisa kita prediksi saat ini, itu juga menjadi tantangan kita. Dan tentunya kita sudah ada tim juga, tim aksi, tim reaksi cepat. Manakala terjadi genangan di titik-titik krusial, titik penting di jalur utama, itu juga ada tim. Dan itu memang dengan curah hujan sangat tinggi, kita memang butuh proses untuk itu menangani itu. Nah, memang kadang-kadang masyarakat melihat ya biasa, masyarakat itu kan bagaimana kita melayani. Kita ini unsur pelayan, ya kita harus melayani dengan baik. Ada masyarakat yang menerima, ada masyarakat yang memang kurang puas. Tapi itu kurang puas ini kita jadikan masukan sebagai kesempurnaan kita untuk bisa berjalan lebih baik. Dan tentunya dengan program ini dan kegiatan ini, kami sangat berharap teman-teman semuanya ikut membantu secara fisik maupun non fisik, terutama ya doa, gitu. Sehingga kita tim-tim ini yang bekerja di lapangan betul-betul bisa lancar, bisa melayani masyarakat dengan baik. Ini saja yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan dengan adanya ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Baik.
Terima kasih banyak, ini luar biasanya kita upload juga dong Pak Dandim, ini luar biasa menangkapnya ya. Jadi benar Mang Cek Bicek sana dulu deh, dimanapun Anda saja berada, memang TNI ini dari rakyat untuk rakyat, balik lagi ke rakyat. Nah ini bukti Pak Dandim, nah luar biasa ya kan. Biarpun belum di masa pertempuran ya kan, di zaman kemerdekaan ini pun mereka, beliau-beliau ini tetap berkiprah untuk membantu masyarakat. Ya karena itulah TNI hadir di tengah-tengah masyarakat dengan kesulitan apapun, TNI tetap hadir ya Pak ya. Nah balik lagi nih, ada di sebelahnya Pak Ahmad Bastari selaku Kepala PUPR Kota Palembang, ini juga luar biasa mengkait-kaitkan ke leading sektor supaya bersinergi dengan Pak Dandim, bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga apa yang sebenarnya harus tercipta ini tidak terlepas dari leadership seorang kepala dinas PUPR Kota Palembang Pak Ahmad Bastari. Mungkin kita tahu dulu gimana Pak Ahmad Bastari ini luar biasa, kinerja Bapak ini bisa Pak Dandim unsur Pokok Bida, Pak Daeng, kami menjelaskan saja. Kalau kami di dinas PUPR ini nggak punya visi khusus dinas, tapi visi kami adalah melaksanakan visi dan misi Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota dan Pak Sekda. Kami melaksanakan amanah yang diberikan oleh mereka. Pak Wali Kota sederhana sebenarnya visinya untuk dinas kami pada saat saya ditugaskan di membantu beliau di PUPR ini. Pak Bastari, keberhasilan itu cuma dua. Satu, banjir berkurang. Yang kedua, jalan tidak banyak lubang. Itulah kalau Pak Bastari bisa menyelesaikan itu, maka tugas wali kota sebagian sudah bisa dilaksanakan. Jadi kami ini adalah melaksanakan visi misi Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, Pak Abdul Istilah, dan ada Pak Sekda di sana selaku pimpinan petugas saya. Berbekal dari arahan, petunjuk dan tugas yang diberikan oleh Pak Wali dan Ibu Wakil, kami melakukan inovasi-inovasi yang memang Pak Wali dan Ibu Wakil Kota memberikan kebebasan kepada kami untuk melakukan berbuat inovasi, tapi tetap dengan arahan di bawah pembinaan dari beliau-beliau itu. Pada saat kami masuk di sini, Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Kota juga periode kedua mereka memimpin kota, ada 66 titik genangan banjir. Dan alhamdulillah sesuai dengan RPJM di Kota Palembang bahwa kita harus menyelesaikan 60% dari titik banjir yang ada sekarang. Sampai dengan 2020 kemarin kita sudah menyelesaikan 50% dari lokasi banjir yang sudah ada. Itu sudah berkurang 50% dari 66 titik genangan tinggal 33. Artinya visi dan misi Pak Wali Kota di Wali Kota sudah tercapai, tinggal 10% lagi. Dan insya Allah di tahun 2022 dan 2023 ini apa yang ditargetkan oleh Pak Wali dan Ibu Wakil Kota untuk melaksanakan tugas pembangunan Kota Palembang 5 tahun ini bisa tercapai, bahkan bisa melebihi apa yang ditargetkan oleh beliau itu. Dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh tadi dari Pak Dandim, dari masyarakat, dari petugas kami di lapangan, saya pikir kuncinya ada dua. Pertama, harus ada komunikasi itu aja. Jadi kalau ada masalah komunikasi, seperti yang contoh oleh Pak Jalu di lapangan dengan Pak Sardi tadi, itu komunikasi. Setelah komunikasi, lakukan sinergi di lapangan. Tapi banjir Pak Dandim sudah bilang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak, tapi sama-sama pemerintah, seluruh kepentingan, masyarakat, pengusaha yang dari sana. Nah, kalau kita sudah sinergi, seolah permasalahan itu bisa kita selesaikan bersama. Bang Cek Bicek dengarlah ini omongan daripada Kak Bastari dia, omel kakak, karena kakak beginian ini. Jadi jangan sampai Kota Palembang sudah banjir banyu, juga banjir hujatan. Katanya kakek Pak Bastari makan gaji butut itu padahal tidak. Dari 66% total genangan itu sudah 50% ya di Bastari. Artinya sudah banyak kiprah-kiprah kakek. Dibuktikan lagi kakek, mudah-mudahan RPJMP 2022 ini lebih lagi dari 50, lebih mencapai target ya. Jadi Mang Cek Bicek kalau tidak galak berbuat, yo nunjuk doa aja jadilah. Jangan hujat sudah gak ini bener lagi sudah tidak doa melo berbuat, tidak melo begawe, nah hujat pula minimal doa lah. Bener lagi kira-kira. Nah, kalaupun juga kalau tidak galak begawe, jangan berusaha. Sudahlah ada ini tidak galak berbuat, enggak usah dulu, minimal jago. Bener ya, Pak ya? Karena duit juga duit masyarakat, duit warga Kota Palembang. Nah, dengar juga katanya Pak
Lestari dari mulai bulan Luwo tadi bukan sedikit yang dibongkar tapi tanpa ada konflik ya. Ini luar biasa nih Pak. Kalau dengar sekitar 150-an. Lebih 130. Nah, 130. Iya kan? Pembangunan. Nah, bayangin Yang menghambat saluran sungai kecil. Nah, luar biasa. Mungkin bisa diceritakan dikit baik kan ini terkait dengan ini. Ya, ini tadi Dini sudah bercerita. Pak Dani sudah ceritakan gimana strategi dilakukan oleh PU dan tim dari Kodim setelah kami terbentuk. Teman-teman ini menyusuri lorong-lorong. Dari lorong-lorong, banjir sini apa penyebabnya? Nah, di lorong, ternyata ada ini, ada pos di sini, ada bangunan kamar mandi yang dibikin oleh masyarakat. Mungkin selama ini dia tidak tahu kalimat kan bangunnya kan menghambat arus dari air. Makanya tim ini langsung ke dalam rumahnya, door to door, ngobrol. Kalau kami lihat mereka itu strateginya, ini ada Bu Dini dan kawan-kawan yang perempuan itu ngobrol. Pak Odinca di belakang memberikan ini dari belakang ini lebih utamakan humanisme ya, dengan ini semangat dan aja pemilih itu dengan sukarela ya, dengan sadar diri. Silakan dibongkar. Tapi kalau PU bongkar, Pak Dani tidak merusak. Jadi kami the tim, setelah kita bongkar, kita rapikan lagi. Kita rapikan lagi, tidak asal pukul, dan masyarakat itu senang. Bahkan sekarang kan kalau kita lihat banyak masyarakat minta kapan daerah kami, kapan daerah kami. Kami terus secara bertahap, kami akan selusuri dari satu lorong, satu titik yang mana begitu ini. Dan salah satu contoh ini di dalam persatu ini bukan main, bukan hanya kita bisa selama ini kita memang existing terus saluran terus ditutup kita buka lagi bukan. Ini tidak ada menjadi ada, tidak ada saluran karena ada kemudian masyarakat menghidupkan lahannya jadi ada. Nah ini juga apa yang lebih terjadi di dalam persatuan ini. Karena apa? Karena ada masyarakatnya, ada pengusahanya, ada kita yang bisa bekerja, jadi yang tidak ada menjadi ada. Nah ini menjadikan contoh yang baru. Mungkin Tuhan itu tidak ada salahnya nih. Sebelum ada kegiatan lo persatuan dulu sebelum apa lagi persatuan memang tidak katanya Tuhan itu memang sudah punya rencana ya. Memang luar biasa ya. Mang Cek Bicek sana dulu ya. Ada daerah lorong persatuan ujung-ujungnya nak pecah-pecah karena namanya persatuan tetap bersatu. Ujung nah itulah jadi ya Mang Cek Bicek. Sekali lagi memang kinerja daripada Dinas PUPR ini luar biasa. Ada restorasi sungai ya kan untuk mencegah banjir. Jadi Mang Cek Bicek jangan berpikir untuk duduk kayak Pak Dandim katanya duduk beda ya. Nah bukti kelanannya anggotanya dari Babinsa bergerak sama-sama anggota dari PUPR ya untuk menyelesaikan banjir di Kota Palembang. Cuma tidak mudah kata Pak Dandim tadi. Banjir itu bukan untuk satu golongan atau satu pihak, tapi kita bersinergi masyarakatnya juga ya. Jangan bawa sampah sembarangan, giliran buang sampah sembarangan banjir kan kamu. Nah jangan. Jadi kalaupun ada sampah, buanglah sampah pada tempatnya, ya kan? Karena apa? Efeknya kaget juga masyarakat juga kayak yang merasa benar nggak kira-kira Pak ya? Nah ini juga, jadi kita ada kesinergian baik masyarakat, aparat-aparat terkait yang ada di Kota Palembang khususnya. Instansi terkait juga itu tadi yang paling pokok kesadaran masyarakat ya Pak Dandim ya. Oke, Mang Cek Bicek ya. Ini terima kasih banyak, mudah-mudahan ini acara kita ini memberikan kontribusi pemahaman, pemikiran bagi warga kita terutama bisa jadi menjadi pilot project untuk tingkat nasional ya Pak ya. Kapan lagi ini Kota Palembang kota tertua kata Pak Dandim ya. Mengalahkan kota Jakarta ya Pak ya. Tapi masyarakatnya sudah sadar, sudah mindsetnya sudah bagus ya kan. Ke depan tidak ada lagi bergejolak Pak ya, meskipun ada hal-hal yang perlu diselesaikan secara baik. Oke, itu aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih banyak. Ibu Dini, selamat Hari Kartini. Selamat semua, shalom Pak, yang beragama yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini harus memberikan. Mantap.